Perkenalkan, nama aku Keiza Kala Sasra. Nama aku Keisha Putri Ayudi Aryadi. Kita dari Biologi 1. Nah, kalau Keiza pernah ngalamin sakit apa nih di sistem ekspresi? Nah, aku tuh pernah ngalamin di salah satu sistem ekspresi yaitu kulit. Jadi aku tuh pernah sakit herpes. Nah, awal-awal timbulnya herpes ini dulu tuh merah, terus muncul bintik-bintik gitu. Nah, waktu itu pas muncul bintik-bintik itu badan aku tuh panas, terus aku pusing, pokoknya kayak orang sakit demam aja gitu. Nah, terus habis itu pas kelama-lamaan ternyata herpesnya itu di bintik-bintiknya itu kayak ada cairannya gitu. Nah, itu tuh terus juga herpesnya itu panas. Waktu itu aku kenanya tuh di bagian perut. Nah, sampai sekarang kalau misalnya aku sakit nih, kalau misalnya aku sakit itu tuh herpesnya suka kambuh lagi gitu. Ada lagi. Nah, kalau Keiza berapa lama nih sakit herpesnya itu? Waktu itu aku sampai nggak seminggu sih, paling cuma 5 harian, tapi emang nggak enak banget rasanya, jadi kayak gatel, panas di bagian herpesnya juga. Terus pengobatan yang dilakuinnya tuh buat herpesnya tuh apa? Oh, jadi kalau buat obat herpesnya itu aku tuh kan ke dokter juga ya waktu aku sakit herpes itu. Disaranin dokter itu kita pakai salep namanya anciclovir. Nah, itu tuh salepnya tuh gel gitu. Nah, itu tuh dingin pas kita olesin ke si herpesnya. Jadi dingin. Jadi itu merelaksasikan si herpesnya, dan pas aku pakai salep itu juga lumayan mendingan sembuh. Nah, kan aku udah cerita nih tadi, aku nge-share pengalaman aku tentang aku sakit herpes. Sekarang Keisa punya pernah sakit apa di dalam sistem ekspresi? Nah, kalau aku juga di sistem ekspresi kulit nih kebetulan. Jadi aku tuh pernah waktu kecil, waktu kelas 1 SD, umur 6 tahun, aku kena cacar air. Nah, itu tuh aku ketularan gitu loh dari temen aku. Iya, kayak ya biasalah anak SD kan pasti kayak main, kayak pegang-pegang tangan gitu kan. Terus kayak aku nggak sadar tuh dia di tangannya itu kayak ada bentol-bentol gitu. Nah, aku kira itu kayak apalah gitu, cuman kayak gatel gitu, bentol-bentol Kayak doang. digigit nyamuk gitu ya. Terus aku ya nggak digubris lah sama aku, terus tapi makin banyak, terus dianya tuh akhirnya nggak masuk. Terus gak lama aku juga ada di tangan kalau nggak salah. Akhirnya aku juga kayak cuman nggak sadar juga, kayak cuman gitu doang. Terus akhirnya kok makin banyak, makin gatel, terus aku juga demam, terus kayak nggak nafsu makan. Akhirnya sama ibu dibawa tuh ke dokter. Nah, terus waktu ke dokter tuh dokter bilang apa buat menyembuhkan cacar kamu tuh gimana? Kalau misalnya itu dokter nyaranin buat gak ketemu banyak orang, terus juga dikasih salep buat ngetesin gitu, terus juga dikasih obat biar demamnya gitu agak berkurang. Terus kayak dipakein salep beberapa minggu hari atau minggu gitu, akhirnya kempes deh. Terus itu kamu cacarnya tuh seluruh tubuh ada? Iya, di bagian tertentu aja? Di bagian tangan, kaki kalau nggak salah. Tapi sekarang udah bekasnya udah hilang sih, udah nggak ada. Jadi setelah kita searching tentang penyakit kita, aku kan herpes. Nah, dia tuh cacar air. Nah, ternyata herpes itu ada tipenya gitu kan, yang bisa terkena. Terus ada herpes varicella zoster, yang itu tuh kayak cacar api gitu, dan itu tuh bisa kena ke orang yang udah pernah kena cacar air. Dan Keiza, nah, aku tuh juga udah pernah kena cacar air waktu aku itu TK, dan waktu aku terkena herpes itu pas aku SMP. jadi kemungkinan kalau orang yang udah kena cacar air itu ada kemungkinan kena cacar api juga, atau herpes varicella zoster. Jadi kayak Keiza gitu. Karena kalau cacar air juga kan virusnya dari varicella zoster. Nah, jadi penyebab dari penyakit cacar air itu kan dari virus varicella zoster, dan penyebarannya itu bakal cepet banget dari udara, kayak dari kalau yang terkena penyakitnya ini kayak bersin atau batuk gitu. Terus juga kalau misalnya ada kontak fisik kita dengan cairan dari bintik-bintik yang dideritanya. Nah, kalau misalnya tanda-tanda munculnya penyakit itu ada bentol-bentol yang isinya air gitu, ada di tangan, bisa di leher, bisa di seluruh tubuh juga bisa.
Nah, ternyata antara herpes sama cacar itu sebenarnya agak mirip, tapi beda ya. Jadi kalau misalnya cacar itu, dia kan bintik-bintiknya itu menyebar ke seluruh tubuh ya. Kayak di muka, tangan, kaki, punggung, perut, kayak gitu kan dia menyebarnya Bisa ke eh, seluruh tubuh. seluruh tubuh. Terus itu gatel ya? Iya gatel. Gatel terus kamu panas gak pas ngerasain? Agak panas. Gak panas ya? Gak panas? Oh, jadi kalau misalnya herpes itu dia tuh cuman kayak segini, kayak sebulet. Jadi tuh bintik-bintiknya Kayak itu cuman banyak, kecil-kecil isinya air, cuman dia tuh dikit di buletan itu aja, jadi nggak menyebar ke seluruh tubuh. Kalau kalau aku sih ya, soalnya aku di perut juga kecil, cuma seginian gitu. Kalau cacar tuh bisa ke seluruh Iya, tubuh, kalau cacar tuh bisa ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita mau ngejelasin penyembuhan herpes itu gimana. Nah, kalau aku kan waktu itu kan beli, disaranin dokter itu suruh beli acyclovir. Nah, itu tuh works banget kalau acyclovir itu. Jadi dia tuh menenangkan si herpesnya. Terus kalian juga kalau misalnya terkena herpes, kalian harus jaga pola makan, jaga kebersihan. Jadi jangan jorok gitu. Terus habis itu hindarin kontak fisik sama orang sih, karena itu tuh menyebar ya virusnya. gampang Nah, menyebar. kalau kamu gimana cara penyembuhan Kalau cacar? aku penyembuhan cacar itu bisa dengan apa sih namanya, paracetamol, minum paracetamol kalau misalnya untuk demamnya kan gitu kan, terus sakit. Dan kalau bisa pakai salep buat ngempesin atau ngeredain gatel-gatel dari si cacar itu. Tapi kalau misalnya cacarnya nggak parah banget, nggak ringan gitu, itu bisa sembuh sendiri. Nah, sekian pengalaman kita terkena penyakit di sistem ekskresi. Sebelumnya, terima kasih. Makasih. Dan mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang informasinya. Sampai jumpa lagi. Dadah.